Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, YouTuber, sahabat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pemirsa semua, pada video kali ini kita akan menyimak seminar Kiai Haji Imaduddin Usman yang dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah. Mari kita ikuti bersama-sama. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin, Kiai Musta'in, mudah-mudahan para hadirin, para kiai yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang diminta kepada kami dalam acara halaqah atau seminar ini, adalah tentang nasab ba'alwi yang sedang banyak menjadi diskursus publik, di mana kita tahu bahwa di abad ke-19 1800 sampai 1943 ada orang-orang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam rangka mencari penghidupan, di mana di Hadramaut ketika itu kekayaan Hadramaut tidak bisa untuk memberikan kesejahteraan makan bagi penduduknya. Bahkan menurut Jajat Burhanuddin, kekayaan Hadramaut hanya bisa untuk memberikan makan 30% dari penduduknya. Maka kemudian terjadilah diaspora Hadrami, di antaranya ke Indonesia, dibawa oleh kapal-kapal Belanda ketika itu. Dan di Indonesia mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan husnudzon, kemudian para orang-orang Indonesia, para ulama dan para kiai percaya saja kalau mereka adalah sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini menggerakkan saya kemudian untuk meneliti nasab mereka, melihat bagaimana terjadi jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi, kemudian akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan mereka sebagai keturunan Nabi, menghina para kiai dan sebagainya. Sendal Habib katanya lebih mulia daripada kepalanya para kiai. Satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kiai-kiai yang menikahi Habibah itu kiai tae katanya. Nah, ini jadi kita terdorong ingin meneliti apa benar mereka ini sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya gunakan prosedur-prosedur di dalam rangka meneliti nasab mereka. Pertama yang saya lakukan adalah mengurut nasab, dari mulai mereka yang mengaku sampai kepada yang diaku. Saya cari di internet, saya ketemu dua silsilah. Pertama silsilah dari Ustadz Rizik Syihab, yang kedua silsilah Bahar Smith. Saya gunakan yang satu aja karena yang satu ini punya Pak Bahar ini kayaknya kurang membingungkan. Saya gunakan punya Ustadz Rizik Syihab, saya urut ke atas. Kemudian saya teliti satu persatu. Dari yang sahih-sahih ini, itu semuanya terkonfirmasi. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah, lihat
bukti-buktinya ada. Siti Fatimah punya anak Husain, saya lihat buktinya ada. Sayyidina Husain punya anak Ali, saya lihat buktinya ada. Kitab sezamannya ada. Ali punya anak Muhammad Al-Bakir, saya cari kitabnya ada. Muhammad Al-Bakir punya anak Ali Al-Uraidi, kitabnya ada. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib, kitabnya ada. Muhammad An-Naqib punya anak Isa Ar-Rumi, kitabnya ada. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad, kitabnya ada. Ahmad punya anak Ubed, leluhur mereka ini yang pertama kali diakui ini enggak ada. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Ahmad bin Isa ini. Yang mereka tahu hanya leluhur mereka namanya Ubed. Kemudian mereka di abad 9 berupaya mencari silsilah mereka ini kemana. Kemudian mereka berijtihad, menelusuri, ketemu silsilah seorang ulama namanya Abul Hasan Ali yang dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid. Ini sudah ada di dalam kitab abad ke-8 karangan Al-Janadi, ulama Yaman, yang mengarang kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di situ menerangkan tentang satu silsilah ulama namanya Abul Hasan Ali Syarif Abul Jadid. Silsilahnya itu adalah silsilah yang sehari ini mereka ambil. Jadi ada orang namanya Syarif Abul Jadid, katanya Jadid ini adalah anak daripada Ubed. Apa namanya, yang ditulis di dalam kitab itu, Jadid punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ahmad, punya ayah namanya Isa. Akhirnya ini keluarga Kabib-Kabib ini yang dia mempunyai silsilahnya itu sampai kepada Isa itu, Ubed bin Isa, ini mengira bahwa Ubed bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ini karena ada nama yang sama, yaitu nama Isa, dan juga ada lagi satu Alwi. Jadi yang ada dalam keluarga mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Kesananya nggak tahu. Akhirnya ketika melihat di kitab ada seorang ulama yang silsilahnya dicatat, Jadid bin Ubed bin Ahmad bin Isa, dan mereka mengira bahwa itu silsilah mereka. Nah, ini namanya pencangkokan. Oh, ada Yai Riyad juga ya, alhamdulillah. Saya lupa itu Yai Riyad Surya dari apa namanya Sragen. Nah, ketika mereka mengurutkan di abad 9 mengaku bahwa luhurnya Ubed ini mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, padahal sebelumnya mereka tidak tahu, berarti 500 tahun ini mereka kosong, tidak ada cerita, tidak ada kabar leluhurnya keturunan siapa. Akhirnya di abad 9, setelah 550 tahun mereka mengaku keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa ini. Ahmad bin Isanya itu adanya di abad keempat. Beliau wafat 345 Hijriah. Ini keluarga Nabi asli, dicatat di dalam kitab-kitab nasab, namanya Ahmad bin Isa. Cuma pengakuan mereka itu di abad 9 setelah 550 tahun kematian Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab yang ada pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu. Karena sudah dicatat di dalam kitab itu semua bahwa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak namanya Ubed atau namanya Abdullah. Jadi Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-8 dia juga mengaku sebagai Ahmad bin Isa, itu tertolak. Lalu Kabib-Kabib ini yang mengaku nyantol di Syarif Abdul Jadid, dia nyantol kepada cantolan, cangkok pada cangkokan. Ya ada Kisar Wako juga. Lah ini semuanya tertolak dua-duanya. Karena ini nyangkok mengaku-ngaku turun Ahmad bin Isa, Syarif Abdul Jadid. Kemudian Ba'lawi ini, Kabib-Kabib, nyangkoknya kepada cangkokan yang salah itu. Akhirnya semuanya tertolak sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW.
Itu dari sisi ilmu kaji nasab. Dari kajian ilmu sejarah, saya juga mengumpulkan kitab-kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Ingin mencari sosok-sosok keluarga mereka yang dikatakan orang-orang besar itu. Maka saya kumpulkan kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, kemudian Tarikh Baghdad, Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Musallam Al-Lahaji, Tabaqatu Fuqaha'il Yaman karya Ibnu Samura Al-Ja'di, Al-Janadi yang dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali berita bahwa orang-orang yang disebutkan itu pernah ada di Yaman. Jangankan tentang silsilahnya yang nyambung, orang-orangnya saja dari mulai Ubed itu segala macam itu sama sekali tidak disebutkan. Itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah mereka itu bukan siapa-siapa. Yang kedua adalah mereka fiktif. Tapi saya lebih meyakini mereka fiktif. Karena apa? Terbukti dari susunan galur nasab mereka yang saya teliti, mereka mencangkok kemana-mana. Pertama kali mencangkok itu bukan kepada Syarif Abdul Jadid. Pertama kali mencangkok kepada keluarga Bani Ahdal. Ada keluarga Bani Ahdal yang mereka mempunyai leluhur namanya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini asalnya nih dari Bani Ahdal. Kitab As-Suluk telah mencatat keluarga Bani Ahdal yang sekarang juga ada di Yaman dan sekarang ada yang di Malaysia. Rumel Abbas itu mengaku Bani Ahdal. Rumel Abbas itu kepada saya langsung di hadapan ngobrol, saya dari Bani Ahdal. Nah, Bani Ahdal ini dicatat dalam kitab As-Suluk bahwa leluhurnya pindah dari Irak ke Yaman. Itu kitab As-Suluk di abad ke-8. Lalu di abad ke-9 Ba'alawi mengaku leluhur mereka saudara dari Ba'ahdal, dari Bani Ahdal ini. Padahal leluhurnya Ba'alawi ini nggak disebutin dalam kitab itu, tapi dia mengaku bahwa leluhurnya adik atau sepupu daripada Muhammad bin Sulaiman ini. Muhammad bin Sulaiman bin Isa bin Ubaid bin Isa bin Alwi itu. Nyangkok itu, tapi As-Suluk tidak silsilah sampai ke Nabi dari Bani Ahdal ini. Akhirnya ketika dia mencangkok kepada Bani Ahdal, ya mencangkoknya sampai Ubaid bin Alwi itu. Ubaid bin Isa bin Alwi itu. Tidak sampai ke Nabi. Bingung juga nih dua keluarga. Akhirnya sama-sama mencari silsilah ke atas, ketemunya Syarif Abdul Jadid ini. Yang mereka ngaku saudara atau mengaku sepupu, dalam kitabnya itu saudara atau sepupu. Jadi mereka juga tidak terlalu yakin saudara atau sepupu. Berarti kalau saudara atau sepupu yakin kakeknya satu kan? Kakeknya siapa? Kakeknya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi. Bani Ahdal dan Bani Alawi ini sama-sama mentok kepada nama Alwi ini di abad ke-9. Beda-beda. Bani Ahdal hari ini Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Aon bin Himham bin Musa Al-Qadim, atau kebalik, bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Nah, Ba'alawi sekarang Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uredi bin Ja'far As-Sadiq. Jadi kemana-mana ada orang bersaudara, masing-masing cari silsilah, silsilahnya dapatnya beda. Dan sekarang terjadi di keluarga Wali Songo. Ada sebagian keluarga Wali Songo yang masih percaya kepada Ba'alawi, silsilahnya Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi. Nah, yang sudah menemukan manuskrip percaya bahwa itu salah, itu silsilahnya ke Musa Al-Qadim. Jadi masa lalu itu sejarah berulang sekarang. Jadi masa lalu ada dua saudara yang nasabnya kemana-mana, beda-beda dua cabang. Dulu juga, sekarang juga
Ada satu saudara, yang satu Sunan Gunung Jati ke Ba'lawi, yang satu Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kalbi. Itulah yang terjadi masa lalu juga. Cuma kalau sekarang ini manuskripnya ada. Wali Songo itu manuskrip ditemukan 1500-an Sunan Giri. Sunan Gunung Jati ditemukan 1624. Ada 1732 Sunan Gunung Jati. Manuskrip namanya Purwaka Carubanegari. Kalau yang 1624 manuskrip silsilah Sunan Gunung Jati tahun 1624 dari Bangkalan. Tapi zaman dulu itu Ba'lawi nggak ada manuskrip apa-apa. Blang, gelap gulita, kemudian mereka mengaku memfabrikasi nasab mereka sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan ini kenapa bisa syuhra wal istifadah begini? Karena mereka rajin nulis buku. Semenjak abad 9 itu ada 27 kitab yang dibikin oleh mereka tentang nasab mereka. Mulainya semua dari abad 9 itu. Al-Burqatul Musyiko, Al-Jawharu Syafab, Al-Ghuror, Al-Masra'u Rawi, Al-Manhajus Sawi. Semuanya jumlahnya 27 kitab. Makanya kalau orang yang bukan peneliti ngambil kitab, asal kitab, ada nasab mereka. Tapi kalau peneliti, setiap apa yang ada di kitab itu belum tentu berita yang benar. Maka harus dikonfirmasi dari tahun-tahun pengakuan. Oh, yang diaku orang yang hidup di abad keempat namanya Ahmad bin Isa. Dicari kitabnya di tahun ke-4 Hijriah itu, abad ke-4 Hijriah. Ada kitab yang ditulis waktu itu, Siri Silsilatil Aulawiyah. Kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Mazdi, kitab Muntaqilatut Talibiyah, As-Sajarah Mubarakah di abad ke-6, Al-Asili, Asabatul Musan, Ibnu Inabah, An-Nafa Al-Ambariyah. Semuanya mengatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid, anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu bagaimana kita mau menerima secara ilmu pustaka ini tidak bisa dikonfirmasi. Lalu secara DNA, sudah ada tes DNA. Keluarga Nabi di Timur Tengah itu masing-masing diambil sampelnya itu. Udah puluhan ribu sampelnya. Orang-orang Arab, keturunan Nabi, semuanya untuk dicari siapa orang Arab dan siapa yang bukan. Siapa yang turunan Ibrahim, siapa yang bukan. Nah, turunan-turunan Nabi yang ada catatan silsilah keluarga mereka ke Nabi, kemudian digolongkan. Khusus DNA keluarga Nabi. Dan sudah ditemukan oleh para ahli bahwa keturunan Nabi Ibrahim garis lurus laki-laki harus berhaplogrup J1. Ini adalah hasil daripada kajian tes DNA, hasil tes mereka dari keluarga Ba'lawi yang sudah tes DNA. Hasilnya sudah jelas mereka bukan turun Nabi. Kalau turunan Nabi harusnya J1. 180 orang dari keluarga mereka Ba'lawi ini, Habib-Habib yang tes DNA semuanya G, kebanyakan dari mereka G. Ada yang bukan G, itu diprediksi oleh para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia adalah orang-orang yang diba'lawikan. Jadi bukan Ba'lawi, tapi mereka diba'lawikan. Hasilnya tidak sama G, tapi mayoritas hasil tes DNA mereka G. G itu bukan turunan Nabi Ibrahim. Kalau bukan turunan Nabi Ibrahim, bagaimana dia bisa menjadi turunan Nabi Muhammad? Karena turunan Nabi Muhammad pertama harus turunan Nabi Ibrahim dulu. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan haplogrupnya Nabi Ibrahim dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang ini belum terjadi tahawurat, belum terjadi perubahan genetik. Tidak ada mutasi genetik dari Ibrahim sampai saat ini. Artinya apa? Haplogrupnya harus sama, keturunan garis laki-laki dari Nabi Ibrahim sampai sekarang harus J1. Makanya kata Dr. Umar Zaid dari Timur Tengah, Ba'lawi ini dari Hadramaut itu bukan saja tidak bisa menjadi turunan Nabi, tapi mustahil keturunan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan lagi tidak bisa, mustahil. Seperti kita
1 tambah 1 itu mustahil 3. Karena tes DNA itu tidak seperti kajian saya. Kajian saya itu namanya kajian pustaka. Berdasarkan sumber-sumber yang dapat ditemui, kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Itu dzonniyah. Seperti kita fikih, itu kan dzonni. Tapi kalau tes DNA, itu mesin yang ngomong. Ditaruh, oh ini gula. Gula akan ditaruh, ya nah hasilnya gula. Gitu. Kalau ditaruhnya garam, akan muncul garam. Kalau ditaruh, tuh, Jawa asli, Jawa asli. Kalau ditaruh rambutnya orang Sunda, Sunda. Kalau ditaruh rambutnya orang Aceh, Aceh. Itu akan otomatis. Jadi apa namanya, keakuratan, presisi daripada tes DNA itu melebihi akurasi daripada kajian nasab. Lebih dari akurasi kajian sejarah. Makanya paling takut mereka itu tes DNA. Karena kalau tes DNA itu sudah ilmu pengetahuan. Itu. Nah sekarang juga yang sudah terbukti secara tes DNA sudah terbukti bukan turunan Nabi, secara kajian pustaka kitab nasab tidak terbukti, secara kitab sejarah tidak terbukti, standar kebenaran ilmiah tidak terbukti, masih ada aja yang percaya, bahkan dari golongan saudara-saudara kita. Dan kita tidak boleh merasa bosan. Kita harus sabar, terus membawa energi ini untuk sebanyak-banyak menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan ini hukum wajib. Kenapa? Kata seorang ulama bahwa kita menerangkan nasab palsu itu merupakan bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Al-kasfu an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf. Membongkar tercampurnya nasab-nasab yang bukan nasabnya itu minal amri bil ma'ruf, termasuk daripada amar ma'ruf. Wajib itu hukumnya. Amar ma'ruf itu hukumnya wajib. Masalah diterima atau tidak itu soal lain. Yang menjadi kewajiban dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Yang wajib bagi Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Masalah diterima orang diterima itu hal lain. Laisa alaika hudahum. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kebohongan Nabi Isa sebagai anak Allah 550 tahun. Diturunkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa itu bohong. Tapi buktinya masih banyak yang percaya sampai sekarang. Lah, jadi nanti kalau kita ini sudah mengatakan begini di YouTube, ada di tulisan, kita tidak akan dituntut oleh Allah. Udah tahu kok nggak ngebilangin. Nah, ketika saya diundang ke Boyolali ini, sekarang saya bilang bahwa Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Nanti Bapak kan udah tahu tuh. Kalau ketemu orang berani nggak ngomong begitu? Yes, alhamdulillah. Nah kalau tidak bisa, tidak berani, ya berarti dosa itu hukumnya. Karena apa? Al-kasfu an ikhtilat an minal amri bil ma'ruf. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.